pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 5. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang nantinya Ibu sampaikan, anak-anak Ibu lebih mudah menangkap materi yang Ibu ajarkan nantinya. Nah, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini di subtema 3 yang berjudul Ayo Belajar Berwirausaha. Nah anak-anak, pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk wirausaha. Nah anak-anak Ibu tahu kalau para wirausaha itu tidak hanya mengekspor dan mengimpor barang dari luar negeri, bahkan ada wirausaha itu yang memanfaatkan pembuatan produk yang dijualnya itu hanya dengan menggunakan barang bekas. Nah, terbayangkan anak-anak, barang bekas yang kita anggap tidak mempunyai arti dan bahkan kita anggap sebagai sampah itu bisa menjadi uang masuk bagi kita loh. Nah, apa-apa saja sih barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan oleh seorang wirausaha? Contohnya yang pertama itu plastik bekas. Nah, plastik bekas jajanan misalnya, plastik bekas kopi saset, plastik bekas makanan jajanan ringan seperti mini tobiko yang lagi viral sekarang itu ya, jajanan kokosip dan cinta dan banyak sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi atau bisa dimanfaatkan seperti tas, tempat sepatu, juga bisa untuk menyampul buku. Nah, plastik bekas deterjen seperti deterjen merek Daya itu bisa dimanfaatkan selain untuk membuat tas atau dijadikan tas, bisa loh anak-anak dijadikan sebagai sampul buku. Wah, kalau dijadikan sampul buku itu aromanya harum sekali. Nah, kemudian sampah bekas yang kedua adalah tong cat atau tong tekstil. Masyarakat biasa itu menjadikan tong bekas ini atau kaleng cat atau ember cat ini hanya menjadi tempat sampah. Nah, siapa sangka kalau tong cat ini bisa disulap oleh seorang wirausaha menjadi sebuah produk bernilai jual tinggi, yaitu berkisar dari harga 750.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Wah, harganya fantastis ya anak-anak. Seorang wirausaha menyulap tong bekas ini menjadi sebuah kursi, sofa. Nah, itu nanti dijual, bahkan bisa diekspor ke negara lain. Kemudian, bukan hanya tong bekas, koran bekas juga bisa disulap oleh seorang wirausaha menjadi produk-produk yang bermanfaat. Koran bekas ini bisa jadi pot bunga, bisa jadi kotak pensil, bahkan banyak produk-produk lainnya yang bisa dihasilkan hanya dengan menggunakan koran bekas. Jadi anak-anak, karena judul tema kita pada subtema 3 ini adalah Ayo Belajar Berwirausaha, Ibu minta anak-anak Ibu juga bisa membuat nantinya satu produk dari bahan bekas yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa wirausaha ini bisa mengekspor produk-produk hasil karyanya itu ke negara lain? Nah, karena apa? Karena Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara dan ataupun negara-negara ASEAN. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara yang biasa kita kenal dengan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, anak-anak, MEA ini sangat bermanfaat bagi
pedagang besar maupun pedagang kecil. Nah, untuk pedagang kecil bisa seorang pedagang itu membuat souvenir atau cenderamata untuk para turis-turis asing yang berkunjung ke Indonesia. Nah, para pedagang besar juga bisa mengekspor barang ke luar negeri dengan cara mengisi formulir. Nah, apakah formulir itu? Nah, sekarang kita pelajari tentang formulir. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak ibu bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang dengan tepat? Nah, sekarang kita pelajari cara mengisi formulir pengiriman barang. Nah, anak-anak, pada buku tema halaman 128, di situ ada formulir pengiriman barang. Nah, pada formulir tersebut terdapat 2 kolom. Yang pertama, kolom tentang data penerima, dan kolom kedua yaitu data pengirim. Nah, pada data penerima terdapat data-data yang harus kita isi. Yang pertama, nama awal. Nama awal ini diisi dengan nama awal kita atau nama awal penerima. Misalnya, ibu akan mengirim paket kepada Wardatul Aini. Nah, karena namanya Wardatul Aini, nah nanti pada nama awal akan ibu isikan dengan nama Wardatul. Kemudian pada nama akhir itu ibu isi dengan Aini. Jadi jelas namanya adalah Wardatul Aini. Nah, kemudian alamat. Ibu akan mengirim barang ini ke alamat Wardatul. Nah, Wardatul beralamat di Pekanbaru misalnya, Jalan Panam, kilometer 10,5 atau kilometer berapanya diisi, kemudian kabupatennya apa, kecamatannya apa. Kemudian ada provinsi. Nah, provinsi data penerima. Nah, kita akan mengirim ke provinsi mana? Misalnya ke provinsi Riau atau provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, itu harus kita isi dengan jelas. Kemudian setelah itu kita isikan kode posnya. Nah, kode pos antara Sumatera Barat dan Sumatera Selatan atau Sumatera Utara itu akan berbeda-beda. Jadi setiap kabupaten atau kota itu berbeda-beda kode pos. Kemudian yang terakhir, ditambahkan nomor telepon agar pada saat paket kita sampai ke penerima, kurirnya tidak merasa keliru. Nah, ini diantarkan kemana, nomor HP-nya mana. Nah, jadi harus kita mengisikan data-data penerima ataupun data pengirim itu dengan lengkap. Nah, begitu juga pada data pengirim. Seperti nama awal, misalnya ibu yang mengirim. Nah, nama awal ibu adalah Wahyuni. Kemudian nama akhir ibu adalah Nurlina Sari. Jadi ibu isikan dengan nama awal dan nama akhir. Begitu juga dengan alamat. Ibu isikan dengan alamat tempat tinggal ibu, kabupatennya, beserta dengan kode pos dan nomor HP. Nah, penting untuk anak-anak ibu ketahui bahwa kita harus teliti dalam mengisi format pengiriman barang, formulir pengiriman barang, karena jika ada saja data yang tidak kita isi, maka paket kita itu tidak akan sampai ke tangan kita. Misalnya pada alamat cuma diisi Jalan Panam, Pekanbaru. Nah, di Panam Pekanbaru itu di mananya, di gang apa, warna rumahnya warna apa, nomor berapa. Jadi kita tidak tahu, kurangnya tidak tahu. Dan jikalau lagi kita tidak mengisi nomor HP di formulir pengiriman barang, tambah lagi pusing kurirnya. Mau kirim kemana, nomor teleponnya nggak ada, alamat nggak lengkap. Nah, jadi anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, bahwasanya kalau kita ingin mengirim barang ke luar negeri atau keluar kota itu, kita harus mengisikan semua data-data di formulir itu dengan benar dan tepat. Oke anak-anak, untuk latihan kita pada hari ini yaitu, nah anak-anak, untuk latihan di halaman 129, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian dilanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kalau untuk latihan anak-anak, ibu ingin anak-anak mengisi formulir yang ada di
buku halaman 128 dan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan di halaman 129 berjumlah 4 soal. Jadi 1 soal berbentuk formulir dan 4 soal berbentuk isian. Nah, jadi semua soal latihan hari ini berjumlah 5 soal. Nah, baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Pesan Ibu agar anak-anak Ibu selalu menjaga kesehatannya, karena kita sama-sama tahu tentang kondisi negara kita saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, harap anak Ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar anak-anak Ibu semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari virus corona. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.